Romo Riston. Baik, terima kasih Willem dan William, admin dari peziarah ini. Saya bisa share screen nggak ya? Bisa, Romo. Udah ya? Sudah, Romo. Oke, terima kasih. Para suster, saya kira tadi saya lihat ada beberapa suster. Para suster, frater, saudara-saudari yang terkasih, saya diminta untuk berbicara tentang mengenal devosi-devosi. Tadi juga sudah disampaikan di pengantar bahwa ternyata dibikin polling gitu ya, itu ada banyak devosi-devosi yang sungguh mendalam sebetulnya. Artinya ada banyak devosi tapi dan banyak juga umat Katolik melakukannya. Saya ingat betul pada saat pertama kali naik pesawat, itu pada saat itu karena ada turbulensi lalu ketakutan, sehingga apa yang pertama kali saya lakukan adalah mengeluarkan rosario dari tas kecil lalu secara spontan berdoa rosario. Nah, bisa jadi devosi kita ini, devosi yang saya lakukan atau devosi yang Anda lakukan, baik rosario atau apapun itu berdasarkan karena kedekatan kita pada doa atau devosi tertentu. Maka melalui pertemuan ini, semoga kita semakin mendalami, semakin mengenal devosi-devosi yang kita lakukan, yang sudah kita praktekkan barangkali, atau mungkin barangkali juga mencari devosi-devosi tertentu. Tapi untuk mendalami itu, maka kita perlu mengenal prinsip-prinsip umum yang sebetulnya patut kita ketahui. Ini apa namanya, identitas diri. Kurang lebih nanti Willem, ini saya kira-kira berapa menit ya? 40 menit ya? 40 menit? Nah, kurang lebih. Oke, makasih. Ini kurang lebih yang akan saya jabarkan jadi pengantar di apit dengan penutup. Tentu saja hakikat devosi dalam gereja Katolik, jenis-jenis bentuk dan bentuk devosi dalam gereja Katolik, dan ada catatan kritis terhadap praktek devosi ini. Jadi bagian ini akan kita dalami satu persatu. Sebelum kita dalami, maka ada pertanyaan ini kepada para suster, saudara-saudari yang terkasih. Bagi yang bisa mengetik, langsung saja ketik gitu ya. Ini ada 9 gambar gitu. 9 gambar, 9 foto. Silahkan dipilih, atau pertanyaan pertama adalah berapa jumlah devosi dalam gambar tersebut. Berapa jumlah devosi dalam gambar tersebut. Yang sudah bisa jawab, langsung jawab saja. Saya akan beri waktu sekitar 2-3 menit. Dari 9 gambar ini, yang pertama saya sebutkan ya, brevir, doa ini doa bersama. Lalu yang kedua novena 3 Salam Maria. Yang ketiga, gambar ketiga adalah apa? Ziarah ke Lourdes. Yang keempat itu rosario. Kelima Pieta. Keenam Bapak Paus sedang menunjukkan hosti. Ketujuh itu jalan salib anak. Kedelapan Paus berdoa di hadapan Bunda Maria. Kesembilan sakramen Maha Kudus diarah. Nah, bagi para saudara-saudari yang terkasih, itu di kolom chat itu bisa ngetik ya. Kalau mau langsung ketik, berapa jumlah devosi yang Anda ketahui di sini? Berapa jumlahnya? Nanti kalau ada yang benar, yang paling cepat, itu hadiahnya dikasih oleh panitia ya. Oh, ini di luar skenario ini belum, jadi nggak ada. Hadiahnya adalah kita dapat berkat gitu ya. Oke, nanti sambil dijawab saja, saya kasih waktu 2-3 menit ya. Berapa jumlah devosi yang ada di gambar ini? Ini artinya belum penjelasan saja. Kalau sudah ada yang benar berarti ya sudah selesai kalau begitu webinar ini. Oke, saya kasih waktu.
Oke, cukup ya. Nanti bisa yang sambil jalan sambil dijelaskan, silahkan menulis bagi yang belum menuliskan gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Dari 9 gambar ini berapa jumlah devosi yang ada gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Pengantarnya adalah bahwa dalam gereja Katolik itu ada 3 jenis doa berdasarkan struktur dan tingkatannya. Walaupun nanti mungkin saja saudara-saudari yang terkasih, para suster, Bapak Ibu, itu pernah mendengar bahwa hanya 2. Tapi sebetulnya ini berdasarkan ahli liturgi itu dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah doa personal. Doa personal adalah doa yang dilakukan oleh seseorang yang dimohonkan kepada Allah secara individual. Doa personal ini merupakan kegiatan doa yang tidak terikat pada waktu dan tempat, serta rumusan doanya dapat dilakukan secara pribadi. Ini definisinya ya. Nah, itu yang pertama, doa personal. Doa yang kedua, doa devosional. Ini yang akan kita dalami nanti. Doa devosional adalah doa yang berkaitan dengan sikap hati penuh cinta, atau kepada pribadi yang dicintai atau dikagumi. Gitu. Nah, maka beberapa ahli memang menggabungkan antara doa personal dan doa devosional ini. Tapi kita bagi saja supaya jelas, ini personal, ini devosional, dan yang ketiga, dan tingkatannya yang paling tinggi adalah doa liturgis, yaitu doa yang bentuk perayaannya ditetapkan oleh Kristus dan secara tidak langsung ditetapkan atau didirikan oleh gerejanya. Kita lihat bahwa ini contohnya ya. Doa personal tadi saya katakan adalah doa yang dilakukan oleh individu. Jadi contohnya misalnya dia tidak terikat waktu, kapanpun, dimanapun, rumusannya tidak terikat. Misalnya, Tuhan, saya lagi ngikutin webinar nih mengenal deposi-deposi. Tapi dari tadi pagi sampai sore ini saya kelelahan sebetulnya. Ya udah saya off cam saja. Atau nanti kalau ketiduran ya sudah Tuhan berkati saya dalam tidur saya langsung tidur gitu misalnya. Itu doa personal. Atau doa sebelum naik pesawat misalnya secara spontan dalam hati itu bisa dilakukan. Ini sudah tidak hanya melibatkan individu tertentu, tapi sudah kelompok tertentu dan sudah mempunyai aturan-aturan lokal. Sementara doa liturgi itu lebih tinggi lagi, itu mempunyai aturan-aturan yang lebih universal dan unitas. Nah, nanti akan kita bedakan atau kita akan lihat sifat-sifat dari doa devosional ini. Ini contoh-contohnya ya, secara ringkas ini liturgi itu ada 3, liturgi sakramen dan liturgi sakramentali. Lalu liturgi harian atau doa brevir atau doa ofisi. Jadi kalau kita lihat di sini, liturgi sakramen itu ada 7, baptis, penguatan, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, perkawinan, lalu tahbisan. Tahbisan ini ada 3. Tahbisan diakon atau diakonat, tahbisan presbiterat atau imamat, tahbisan uskup atau episkopat. Jadi tahbisan diakonat, presbiterat, dan episkopat. Psikopat nggak masuk ya, nggak masuk tahbisan. Jadi ada 7 liturgi sakramen ini, dan ada 5 liturgi sakramentali. Di sini memang bukan agak membingungkan. Nanti harus kita bedakan liturgi dan devosi. Nah, yang kedua ini liturgi sakramentali adalah liturgi sakramen yang mirip seperti sakramen tapi bukan sakramen. Contohnya apa? Konsekratio. Konsekrasi itu adalah pengudusan. Misalnya suster kalau menerima kaul kekal, nah kalau tanpa misa, ibadat penerimaan janji kaul kekal tersebut itu namanya konsekrasi, dikuduskan, disucikan. Atau pada saat misa krisma atau yang disebut dengan misa minyak krisma itu dikonsekrasi, disucikan, bukan sekedar diberkati. Nah, benediksio itu berkat, jadi ada berkat rumah, berkat gedung, berkat macam-macam ya. Lalu ada exorcitio, itu adalah pengusiran setan. Lalu ada dedicatio, itu dedikasi gereja dan altar yang baru, misalnya gereja baru, lalu diberkati, didedikasi sebetulnya. Lalu yang terakhir, liturgi sakramentali adalah ibadat arwah. Nah, yang ketiga liturgi harian atau doa brevir atau doa ofisi. Itu semua liturgi.
Nah, bagian liturgi memang tidak kita bahas. Yang akan kita bahas adalah devosional ini. Jadi contoh-contohnya sudah disebutkan tadi, adorasi sakramen Maha Kudus, rosario, jalan salib, medali wasiat, skapulir karmel, karismatik, angelus, dan lain-lain. Doa personal tadi sudah kita sebutkan juga, doa sebelum dan sesudah tidur, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum ulangan umum, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih contoh dan perbedaan antara liturgi, antara doa liturgi, doa devosional, dan doa personal. Nah, kita masuk ke doa devosional ya, atau devosi itu sendiri apa. Hakikat devosi dalam gereja Katolik, devosi itu berasal dari bahasa Latin, yakni devotio, devotionis, kata benda, berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti gitu ya. Sementara kata kerjanya devovere, itu kata kerjanya berarti memusatkan perhatian sepenuhnya pada atau memasrahkan diri pada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa devosi itu dapat diartikan sebagai sikap hati penuh cinta untuk menghormati atau berbakti kepada Tuhan atau kepada pribadi yang dicintai atau dikagumi seperti apa? Seperti Santa Perawan Maria atau orang kudus lainnya. Nah, ini definisi inilah yang menjadi devosi. Ini agak berbeda nanti dengan liturgi, atau liturgi itu macam-macam ya, ada sakramen, sakramentali, dan liturgiaria. Nah, ini kita lihat sifat-sifat devosi. Sifat devosi yang pertama tidak resmi, dalam arti begini, kalau resmi itu liturgi itu resmi, karena bersifat unitas, universalitas, dan buku-buku liturgisnya resmi. Kalau devosi tidak harus bersifat unitas, tapi kalau ada unitasnya nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya jalan salib. Jalan salib pada masa Prapaskah itu menjadi devosi yang universal, tidak hanya berlaku di Durensawit, tidak hanya berlaku di Pademangan, tidak hanya berlaku di Jakarta, tapi berlaku di Bandung, di Afrika, di Amerika, bahkan di mana-mana. Itu artinya universalitas. Akan tetapi tidak harus, tapi kalau bersifat unitas nggak apa-apa. Sebaliknya itu tergantung situasi lokal dan berbeda-beda. Ini harap dibedakan nanti. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ke saya itu, mengapa misalnya Romo itu mengapa misalnya kalau mengikuti doa jalan salib di mana? Di Wisma Samadhi, tempat saya sekarang lagi isoman, sebetulnya saya sudah negatif tapi ya harus memenuhi sesuai dengan aturan Kemenkes 10 hari, jadi baru pulang minggu gitu ya. Nah, kalau mengikuti jalan salib di Samadhi itu berbeda dengan kata-katanya. Perhentian pertama, kedua, ketiga, itu bisa berbeda nanti misalnya kalau di keuskupan lain. Atau jangan-jangan bisa berbeda di negara lain bahkan. Tidak masalah, karena ini devosi. Karena itu bersifat tidak resmi dalam arti tidak mempunyai buku-buku liturgis yang seperti buku liturgis yang resmi. Itu yang pertama, jadi tidak resmi. Lalu yang kedua adalah individual. Ini agak berbeda dengan liturgi karena devosi itu mengikuti keinginan pribadi atau kelompok orang tertentu. Misalnya gini, di paroki tertentu, devosi kerahiman ilahi setiap jam 3 itu banyak orang datang. Di paroki lain bahkan kerahiman ilahi tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena mengikuti keinginan kelompok orang tertentu. Jadi ada orang yang memang sangat suka terhadap devosi tertentu, ada orang yang tidak suka. Itu bisa pilihan gitu. Maka bersifat individual. Jadi tidak bersifat komunal yang dilaksanakan secara publik oleh umat beriman sebagai gereja, tapi dilakukan oleh umat beriman sebagai anggota kelompok tertentu, gitu ya. Nah, itu yang kedua, individual. Yang ketiga, subjektif. Cenderung emosional dan lebih erat berkaitan dengan perasaan. Jadi tidak akan berkaitan dengan struktur dan tata perayaan yang sudah disahkan oleh magisterium. Ini agak berbeda. Maka ini lebih subjektif. Tapi ingat, justru yang subjektif ini kadang-kadang justru diminati banyak orang. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang terlibat, umat beriman ikut ambil bagian gitu ya. Nah, itu subjektif, kadang-kadang mengolah rasa. Itu sebabnya
ada ungkapan, ya walaupun ungkapan ini perlu diperhatikan juga dengan baik atau diteliti juga gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan, aduh Romo ya, liturgi itu terasa kering, kaku gitu ya. Nah kalau misalnya demikian benar adanya, maka devosi-devosi inilah yang membuat lebih hangat, yang membuat lebih apa? Lebih menarik, yang membuat lebih lebih apa? Touchable, lebih emosional, lebih mengobrak-abrik perasaan gitu. Itu memungkinkan. Tapi kalau dalam liturgi memang tidak dimungkinkan begitu. Itu yang ketiga, subjektif. Yang keempat adalah fakultatif. Fakultatif berarti tidak diwajibkan untuk dilakukan meskipun bernilai dan disukai oleh banyak orang. Ini banyak terjadi ya di lingkungan-lingkungan, misalnya Dua Rosari itu pasti banyak. Kalau misa itu belum tentu ya. Mudah-mudahan misa lebih banyak ya. Apalagi situasi pandemi seperti ini. Ini agak berbeda dengan liturgi. Kalau devosi fakultatif, liturgi itu mengikat. Gereja memandang liturgi sebagai puncak dan sumber kehidupan sehingga harus dilaksanakan sebagai suatu kebutuhan. Sedangkan devosi itu bersifat fakultatif. Tidak pernah diwajibkan, tetapi sangat disukai dan bernilai bagi banyak umat. Gitu ya. Nah ini sifat-sifat devosi, 4 sifat ini ya. Nah kita lihat ada banyak sekali di Indonesia, bahkan itu ada banyak sekali jenis-jenis deposi dan bentuk deposi. Tadi sudah dikatakan di awal juga di polling gitu ya, itu ada beberapa deposi yang mungkin untuk kelompok orang tertentu mungkin tidak terlalu dikenal, tapi untuk kelompok yang lain itu sangat dikenal. Misalnya kita sebutkanlah ini untuk Allah Bapa, Allah Tritunggal dan Allah Roh Kudus. Misalnya apa? Devosi atau komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ada juga kelompok pembaruan karismatik Katolik. Ini masuk devosi ya. Lalu ada novena kerahiman ilahi. Ada juga novena Pentakosta. Ada juga doa koronka dan lain-lain. Ini bisa ditambahkan ya para suster, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Ini bisa ditambahkan dan lain-lain ini ya. Lalu ada yang kepada Yesus. Misalnya apa? Ini memang devosi yang paling tinggi adalah adorasi sakramen Maha Kudus. Ini bisa macam-macam ya. Bisa visitasi, bisa salve, bisa adorasi abadi, bisa perarakan juga ya. Lalu ada novena perarakan ke anak-anak Yesus. Ada jalan salib seperti ini hari Jumat ini juga ya, setiap prapaskah, masa prapaskah. Novena Natal, devosi salib ini bagi para deposan salib seperti OSC juga ini agak kuat di sana misalnya. Hati Kudus Yesus ini para Romo-Romo SCY misalnya, dan seterusnya. Ini bisa ditambahkan sendiri ya. Lalu Maria pun banyak sekali. Nah, ini hanya disebutkan beberapa saja. Rosario, novena 3 Salam Maria, gerakan Imam Maria atau Senakel, novena Bunda Penolong Abadi, Santa Maria Fatima, doa Angelus atau Regina Coeli, medali wasiat, ziarah, dan sebagainya. Itu macam-macam ya. Ziarah juga banyak ya. Ziarah ke Gua Maria Kanada misalnya, Rangkas Bitung, ke Cigugur misalnya, kemana-mana gitu ya. Misalnya tempat-tempat ziarah. Ada juga orang kudus, Santo Yusuf, novena Santo Antonius Padua, Santa Teresa kanak-kanak Yesus, Santo Mikael, Santo Francis Assisi, macam-macam ya, Judas Tadeus, Ignatius Loyola, Peregrinus, atau mungkin juga Santo-Santa pelindung gereja atau paroki. Itu bisa ditambahkan. Lalu bisa juga bentuk-bentuk yang lain-lain. Jadi tidak kepada Allah, tidak kepada Yesus, tidak kepada, tapi mengikat hal yang lain. Misalnya apa? Lucernarium, cahaya itu ya, atau kidung perjanjian baru, misalnya kidung Maria, kidung Simeon, kidung Zakaria, itu bisa menjadi devosi tertentu. Doa untuk para arwah, skapulir Karmel, dan dilanjutkan lagi. Ini ada banyak sekali. Banyak ya, termasuk devosi-devosi yang mungkin tidak ada di paroki tertentu, tapi ada di tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat kuis ini tadi ya, kuis kecil sebetulnya. Brevir ini atau liturgi harian ini masuk liturgi, jadi bukan devosi nomor 1 ya.
Yang kedua itu novena 3 Salam Maria, ini devosi. Yang ketiga ziarah ke Lourdes, ini devosi. Yang keempat rosario, ini devosi. Yang kelima pieta, ini doa kepada Bunda Maria yang memangku Yesus yang wafat, ini juga devosi. Yang keenam ini perayaan Ekaristi, tentu saja liturgi, bukan devosi. Yang ketujuh jalan salib, ini devosi. Yang kedelapan ini Paus berdoa di hadapan Bunda Maria, tentu saja devosi. Perarakan sakramen Maha Kudus, ini devosi. Misalnya liturgi, tapi ini adalah devosi. Jadi devosi itu ada 7 di sini ya. Yang 2 itu liturgi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang disebut telah berdevosi apabila telah, nah 3 poin ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau saya nggak tahu ya, nanti bisa kita lihat bahwa orang yang devosi terhadap misalnya Legio Maria gitu ya, itu juga orang yang sama berdevosi kepada kerahiman ilahi. Orang yang sama juga berdevosi kepada jalan salib misalnya. Orang yang sama pula berdoa devosi kepada novena 3 Salam Maria. Itu ada tidak masalah. Orang banyak devosi itu bagus sekali supaya orang semakin suci, semakin dekat pada Allah gitu ya, melalui bantuan atau doa-doa orang atau orang-orang kudus gitu. Nah, tetapi memang perlu diingat bahwa yang pertama harus memiliki cinta untuk berdoa devosi tersebut. Jadi kalau orang yang memiliki cinta, apapun halangannya, kapanpun ada tantangan dan rintangan, dia karena cintanya maka dia akan berdoa devosi itu. Itu poin pertama. Jadi harus ada cinta. Kalau nggak cinta ya akhirnya jatuhnya nanti pada beban atau hanya ya mengikuti apa ya, mengikuti ya semacam jadwal saja, maka harus ada cinta di sana. Kalau sudah ada cinta, maka akan menjalankannya secara teratur dan konsisten. Jadi jangan sampai mau berdoa Angelus yang harusnya jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore, malah nggak teratur gitu ya. Malah lewat, kadang jam 6:20 gitu ya, udah lewat sebetulnya. Dan tidak konsisten. Nah, maka perlu orang-orang yang devosan, nggak tahu apakah benar istilah devosan itu ya. Orang-orang yang berdevosi tinggi pada devosi tertentu, biasanya menjalankannya secara teratur dan konsisten. Dan yang ketiga, menghayati semangatnya dalam kata dan perbuatan sehari-hari gitu ya. Jadi 3 poin ini 3 ciri-ciri orang yang sudah yang dapat disebut berdevosi gitu. Nah, ini sebenarnya ada buku untuk mengatur itu semua, Direktorium tentang Kesalian Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman. Kalau baca ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Direktorio Supieta Populari Liturgia. Jadi di sini ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Misalnya nanti salah satu hal yang mungkin untuk umat gitu ya. Misalnya kayak Romo, apakah mana yang pada saat Natal contoh ini ya. Random aja ini contohnya. Pada saat Natal itu kami bikin kandang, bikin gua, atau bikin apa sih Romo? Nah, maka di sini diatur bahwa mau kandang kek, mau pohon kek, mau gua kek, itu semua devosi. Artinya kalau mengikuti prinsip devosi, mau ada mau tidak masalah. Loh, tapi nanti dalam misa Natal yang harus ada apa? Palungan dan bayi Yesusnya tentu saja gitu. Kalau ada ya nggak masalah. Maka kalau lihat di misa di Vatikan yang harus ada itu ya palungan dan patung bayi Yesusnya. Yang pohon Natal, gua Natal, kandang Natal itu semua di luar. Artinya itu hanya devosi gitu. Nah, ini di dalam buku ini diatur semuanya ya. Nah, ini ada sikap terhadap devosi. Bagaimana sikap kita terhadap devosi tertentu? Untuk sebetulnya bukan mau lebih ke arah negatif ini ya. Ini maksudnya lebih untuk mau mau mengkritisi kita sebetulnya bagaimana melihat devosi-devosi yang telah kita lakukan.
Direktorium nomor 50 sampai nomor 59 itu mengatur itu, sikap kita terhadap deposi. Yang pertama apa? Sikap curiga terhadap gerakan deposi sebagai yang berlawanan dengan iman dan liturgi gereja. Jadi jangan sampai deposi itu berlawanan dengan liturgi gereja. Di sini dilupakan bahwa deposi adalah suatu realitas gerejawi yang diilhami oleh Roh Kudus, realitas buah-buah rahmat dan kesucian yang telah dihasilkan oleh kesalehan umat sepanjang sejarah gereja. Jadi sudah terbukti dengan banyaknya waktu di mana dimensi afektif dan cita rasa sebagai bagian hidup iman umat beriman. Jadi jangan sampai, apalagi kalau misalnya muncul gitu ya, deposi-deposi baru, perlu dikritisi. Maka sikap yang pertama adalah curiga terhadap gerakan itu kalau berlawanan dengan liturgi dan iman gereja. Atau mungkin ada orang juga jangan sampai kita terlalu curiga. Tapi yang kedua juga, jangan sampai berlebihan juga. Sikap berlebihan terhadap deposi lalu merugikan penghayatan liturgi gereja. Di sini dilupakan bahwa liturgi itu puncak dan sumber dari seluruh kegiatan gereja. Misalnya gini ya, lebih puas ziarah atau rosario daripada ikut perayaan Ekaristi. Ini kan udah salah, udah kebalik gitu ya. Itulah sebabnya pendidikan liturgi dan tentang devosi sangat perlu bagi seluruh umat beriman, gembala dan umatnya. Jadi jangan sampai pada saat kita misalnya ziarah, ya judulnya juga ziarek soalnya ya, ziarah dan rekreasi, misalnya nggak ada gitu ya, oh iya, berarti harus ditambah misa plus ziarek gitu. Jadi ada misanya, karena misa itu adalah puncak dan sumber dari seluruh kegiatan gereja. Sacrosanctum Concilium nomor 10. Nah, devosi itu tambahan untuk apa? Untuk memotivasi orang ikut ziarah itu. Nah, maka kita harus ingat bahwa di sini keunggulan liturgi. Liturgi dan kesalehan umat atau devosi meskipun tidak setara, tetap merupakan dua ungkapan sah. Jadi sah ya, liturgi maupun devosi dari ibadat Kristiani. Keduanya tidak bertentangan, tetapi tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang setara. Sebab sedari hakikatnya, liturgi jauh mengungguli setiap bentuk ulah kesalehan dan devosi. Ini Direktorium nomor 58. Nah, semoga ini bisa menjadi pegangan sebetulnya. Gampangnya adalah bahwa liturgi itu mengatasi segalanya. Bahkan devosi-devosi harus diarahkan kepada perayaan Ekaristi, pada liturgi. Ada 4 peranan devosi dalam liturgi gereja. Yang pertama, devosi mengembangkan dimensi afeksi dan emosi. Jadi kalau misalnya ada pembaruan karismatik bagi mereka yang kurang dikembangkan nuansa rasa dan afeksi emosi, bisa masuk sana. Atau misalnya juga berkaitan dengan lagu-lagu TC misalnya ya, orang-orang yang membutuhkan nuansa meditatif dan seterusnya bisa ke sana supaya afeksi dan emosinya itu terolah. Yang kedua, devosi itu memberi warna pada liturgi agar tetap memperhatikan kesederhanaan ungkapan iman. Devosi menekankan kesederhanaan dan spontanitas. Kenapa? Karena dalam devosi, contoh apa ya? Contoh kalau doa rosario misalnya. Doa rosario kan udah selain hafalan dan banyak umat beriman ikut juga, lalu kadang bisa disisipkan dengan doa-doa yang sederhana. Tidak harus seperti kalau kita dalam misa, doa kolekta, itu ada urutan-urutan dan struktur yang sudah tertata, bahkan itu sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan para ahli liturgi dan seterusnya. Nggak perlu, ini spontan aja. Tuhan yang baik ya gitu langsung. Nah, ini yang membuat memberi warna pada liturgi devosi ini. Lalu yang ketiga, devosi mengingatkan liturgi sebagai doa. Dengan devosi kita dilatih untuk bertekun dalam hidup doa. Jadi doa-doa ini sebelum misa, sesudah misa itu kan mau melatih kita juga untuk apa? Bertekun dalam hidup doa. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari devosi ini, sejak abad pertama, sejak zaman para rasul memang sudah ada. Mereka para rasul hidup berdoa tanpa. Keempat,
Ada devosi yang mendapat tempat dalam liturgi. Misalnya apa? Hari Minggu Kerahiman Ilahi, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Hari Raya Maria diangkat ke surga, dan lain-lain. Ini semua mendapat tempat dalam liturgi, artinya digabungkan dalam liturgi. Jadinya misa, gitu ya. Nah, catatan kritis atas praktik devosi. Tidak setiap praktik devosi diizinkan dan dianjurkan. Ini sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik Kanon 839. Misalnya apa? Ada devosi-devosi yang mungkin akhirnya mengarah ke praktek majis. Bahkan ada juga yang cenderung menggantikan liturgi resmi. Atau ada yang tidak sesuai dengan iman gereja. Dan ini tidak diizinkan dan tidak dianjurkan. Tentu saja. Kanon 839 paragraf 1 mengatakan bahwa gereja juga melaksanakan tugas pengudusannya dengan cara-cara lain, entah dengan doa-doa atau devosi, yang melaluinya dimohonkan kepada Allah agar umat beriman dikuduskan dalam kebenaran, entah dengan perbuatan, tobat, dan amal kasih, yang sangat membantu mengakarkan dan memperkokoh kerajaan Kristus di dalam jiwa manusia dan membawa keselamatan dunia. Bagaimanapun tetap saja devosi ini dibutuhkan, gitu ya. Maka paragraf 2-nya, hendaklah para ordinaris wilayah mengusahakan agar doa-doa serta latihan-latihan kesalehan dan kesucian dari umat Kristiani sepenuhnya sesuai dengan norma-norma gereja. Ini catatan kritis atas praktik devosi. Bahaya-bahayanya, misalnya perlu dilihat, jangan-jangan devosi itu tidak memiliki unsur hakiki iman Kristiani seperti makna penyelamatan dan kebangkitan Kristus, harus dilihat ya. Lalu yang kedua, tidak mengungkapkan kehadiran gereja universal, tidak menampilkan pribadi dan karya Roh Kudus, perhatian tidak proporsional terhadap orang kudus dan Kristus, tidak biblis, tidak berkaitan dengan kitab suci, maka kalau tidak ada dasar biblisnya perlu dipertanyakan. Terpisah dari kehidupan sakramental, memisahkan ibadat dari pengamalan hidup Kristiani sehari-hari, manipulasi beberapa bentuk ulah kesalehan, penggunaan tata gerak, rumusan yang tertanda, tata gerak, rumusan yang terlalu dramatis juga, dalam beberapa kasus menyuburkan sekte-sekte, bahkan berhala, majis, fatalisme, dan penindasan. Sebetulnya sudah ada rambu-rambunya ya, sehingga kalau kita mengikuti deposit tertentu, ini sudah benar atau jangan-jangan belum. Intinya apa sebenarnya? Minta izin saja ke ordinaris wilayah, gampangnya sih gitu. Lalu ini penutupnya, maka dalam doa devosi diperlukan kesetiaan, sehingga jauh dari bahaya praktek majis, setia pada iman gereja, dan mempersatukan umat. Begitu saja. Ini saya lagi di Pusat Pastoral KAJ Samadhi. Sudah selesai, terima kasih. Mungkin terlalu cepat atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Terima kasih. Begitu saya kembalikan ke Baik, Romo Riston, terima kasih banyak untuk paparannya.